Diberikan satu soal dengan persilangan antara semangka, bulat manis, dan lonjong tawar. Lonjong manis di mana lonjong itu epistasis terhadap bulat. Maksudnya bulat ini dominan terhadap lonjong. Berarti bulat itu sebagai B besar dan lonjong sebagai B. Mungkin teman-teman bisa menginisialkan dengan inisial lain. Kemudian manis itu epistasis terhadap tawar. Artinya tawar itu dominan terhadap manis. Maka tentukan rasio genotip, rasio fenotip, jumlah genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil, jumlah genotip B besar, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, jumlah jenis genotip, dan jumlah jenis fenotip. Nah sekarang kita fokusnya ke sini dulu, bulat manis. Bulat manis itu di sini ada di sini kemungkinan itu ada dua. Soalnya kenapa? Karena kan bulat di sini berarti B. Berarti di sini B, setidaknya kalau sudah ada B besar pasti dia sudah bulat. Maka bulat manis di sini kita bisa tentukan yang pertama itu B besar, B besar. Kemudian manisnya apa? M kecil tadi. M kecil, M kecil. Kemudian yang kedua B besar. Saya kasih garis bawah begini, garis bawah di bawah berarti ini huruf kecil yang satunya ya. Dan di sini M kecil, atau ini langsung aja B kecil. Ini yang pertama. Kemudian lonjong tawar. Di sini lonjong tawar yang mana di sini yang dominan. Nah, udah jelaskan yang tawar. Berarti tawar di sini yang tawar di sini M-nya di sini tuh ada dua kemungkinan. Ada nanti yang besar, ada yang kecil. Kemudian lonjong sini cuma satu, berarti B kecil. Maka kita mulai dengan B kecil, B kecil, B kecil. Dari sini lagi B kecil, B kecil. Kemudian M tadi, M pertama itu M besar ya. Berarti M besar, M besar, M besar. Lalu satunya M besar setelah bawah atau bisa juga M kecil. Nah ini sekarang untuk menentukan jawaban ini kita ambil konsepnya itu dari sini. Nah ini kita silangkan pertama dengan yang sini lonjong tawar 1, kemudian lonjong tawar 2, kemudian bulat manis kedua ke lonjong tawar 1, dan bulat manis kedua ke lonjong tawar 2. Untuk yang pertama di sini didapatkan bulat manis B besar, M kecil, M kecil. Kemudian B kecil, M besar, M besar. Nah di sini ini kan cuma satu saja, yaitu B besar, M kecil. Kemudian satunya lagi ini kan B kecil, M besar. Kalau mereka berselangan, maka secara otomatis nanti didapatkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang kedua didapatkan B besar, M kecil, M kecil. Kemudian B kecil, M besar, M kecil. Nah di sini kan cuma satu doang tadi, tuh B besar, M kecil. Kemudian di sini satunya B kecil, M besar, itu yang pertama. Kemudian satunya B kecil, M kecil. Nah ini kita cuma silangkan aja. Ini masuk ke sini, kemudian ini lagi masuk ke sini. Nanti didapatkan yang pertama B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang kedua itu B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian yang ketiga dapatkan B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian B kecil ada B kecil, M besar, M besar. Ini kan B besar dan M, dan B kecil dengan M, berarti dapatkan dua, B besar kemudian M, dan satunya lagi B kecil, M. Kemudian ini kan cuma satu doang, berarti B dan M besar, B kecil, M besar. Maka ini silangkan saja, masukkan ke sini, dan juga masuk ke sini. B besar, M kecil. Dapatkan yang pertama B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian B kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang keempat itu dapatkan B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian B kecil, M besar, M kecil. Nah di sini B besar dengan M, B kecil dengan M, berarti dapat dua, B kecil, M kecil. Kemudian selanjutnya B kecil, M besar, atau B kecil, M kecil. Oh maaf ya kalau
nggak terlalu ini, yang satunya ini seharusnya kecil. Oke, berarti silang ke satu dong. Ini silang ke sini, kemudian maaf ya, ini silang ke pertama yang di sini, kemudian ini lagi silang ke yang keduanya, kemudian pindah ini silang ke sini, kemudian ini silang ke sini. Oke, maka dapat yang pertama B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang kedua B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian terakhir B kecil, B kecil, M kecil, dan M kecil. Nah, setelah semua didapatkan anakannya, berarti kita cuma menghitungnya dulu. Dan ini kita klasifikasikannya satu persatu. Ini kan tadi yang di sini kan dominan B besar dan M kecil, berarti kan ini bulat. Ini kan bulat tawar. Kemudian ini bulat tawar. Bulat tawar. Atau aku kasih simbol aja menurut ini aja. Berarti ini B besar, berarti dia bulat. Kemudian M kecil, berarti B besar M kecil. Ini aja. Kemudian ini kan B besar, ada M besar juga, berarti B besar M besar. Ini B kecil M besar, B kecil M besar. Kemudian ada 4 ini tadi. Ini B besar M besar. Yang ini satunya itu ini B kecil M besar. Kemudian yang ini B besar M kecil. Kemudian terakhir ini B kecil M kecil. Nah, ini sifatnya. Kemudian ini fenotipnya. Ini dikhususkan untuk fenotip tadi. Kemudian kelompokkan satu persatu. Coba yang pertama kan kita ini ada genotip yang pertama B besar B kecil, B besar yang double heterozygote. B besar B kecil M besar M kecil. Jumlahnya ada berapa? Yang 1 2 3 4. Berarti ini ada 4. Kemudian kedua B besar B kecil M kecil M kecil. Ada gak di sini? Ini ada. Berarti kita bisa nanti dapat itu jumlahnya kan ada 2. Kemudian masuk B kecil M besar M besar. B kecil. Oh iya kah? Oh, M besar M kecil. B kecil M besar M kecil. Ini M besar M kecil ya. Oh ya. Berarti ini M kecil ya. Nanti di sini juga ada 2. Kemudian terakhir B kecil M kecilnya, kemudian M kecil. Nah, sesatu kan? Ini doang. Berarti 1. Jumlah keseluruhannya di sini itu ada 9. Nah, kalau kita mau menghitung berapa rasio genotip, kita bandingkan aja. 4/9 berapa? 2/9 berapa? Kemudian 1/9-nya berapa? Nanti dapat perbandingannya. Berarti tadi sini kalau mau dapat rasionya di sini itu sini 4/9 kali 100%, dan seterusnya 2/9 kali 100%, 2/9 kali 100%, 1/9 kali 100%. Nanti kalian hitung pakai kalkulatornya. Nah, oke teman-teman, aku udah hitung di sini 4/9, 2/9, 2/9 dan 1/9 dapat 44,44%, 22,22% dan 11,11%. Jadi ini untuk perbandingan, ini untuk rasio genotipnya tadi. Kemudian masuk yang kedua itu rasio fenotip. Untuk menghitung rasio fenotipnya itu kita cuma melihat dari sifat yang munculnya tadi. Karena kan di sini itu ada B besar, B kecil, B besar, M besar, M kecil. Nah, caranya menentukan berapa jumlah fenotip keseluruhan itu kita cuma kalikan doang. Misalnya kayak gini. B besar bertemu dengan M besar, berarti bulat tawar dulu. Tulis bulat tawar.
Yang pertama. Kemudian B besar bertemu dengan M kecil, berarti bulat manis. Bulat manis. Kemudian B kecil dengan M besar. B kecil ya. Oke. B kecil tadi lonjong. Lonjong manis. And at last itu tadi lonjong. Oh, lonjong manis ya. Oh, berarti tadi lonjong manis, berarti sekarang lonjong tawar. Lonjong tawar. Kita hitung semuanya sendiri masing-masing. Misalkan kayak ini BM. BM kan kalau udah ditandai BM kan itu berarti dia bulat tawar kan. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada gak lain? Nah, kayak ini bukan. Ini juga bukan karena ini B kecil kan. Nah, jadi gak ada sekarang. Ini ada 4. Kemudian bulat manis. Bulat manis berarti B, berarti tadi B besar, M kecil. Di sini nah ini ada nih B besar, M kecil. Ada gak lagi? Di sini gak ada. Di sini ada, berarti 2. Di sini 2. Kemudian di sini lonjong manis. Lonjong manis itu cuman B kecil, M kecil, M kecil. Berarti 1. Dan sisanya kan tadi jumlah keseluruhannya kan di sini 9. Berarti cuma kurangin semua di sini. Nanti bisa dapat 2. Sama lagi dong perbandingannya. Ya dong, iya karena 4/9. Ini 2/9 lagi. Ini 1/9. Kemudian 2/9. Dapat. Perbandingan kayak gitu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Jumlah genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini kan kita tadi sudah menjelaskan semuanya nih. Sekarang kita menghitung semua tadi. Ini kan sudah dihitung. Nah, berarti dapat berapa genotip jumlah tadi B besar, B kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil itu ada sebanyak 4. Menurut dari persilangan yang kita buat tadi. Sekarang masuk bagian D. Jumlah genotip B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, sesuai yang tadi yang kita pakai di sini. Ada gak sini B kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, ada nih. Ini cuma satu doang. Berarti jumlah B kecil, B kecil, M kecil itu cuma 1. Ini 1 ya, ini 4. Untuk E dan F kita sebenarnya sudah menjawabnya tadi. Jumlah jenis genotipnya. Ini kan udah dibuat genotip. Ini ada 4 macam. Berarti E jenis genotip. Genotipnya itu ada sini berapa? 4 kan? 4, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir jumlah jenis fenotip. Aku persingkat aja. Fenotip. Ini kan fenotip tadi dibuat. Berarti hitung 1, 2, 3, 4. Maka ini bisa didapat jawabannya 4. Dan itulah pembahasan dari soal-soal yang diberikan oleh Dr. Ediman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.